saya Nanda Zaitun Ahla. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana suka dan duka menjadi mahasiswa dan suka dan duka menjadi guru. Nah, hal yang pertama yang akan dijelaskan yaitu adalah mengenai bagaimana suka dan duka menjadi mahasiswa, apalagi saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas PGRI Indraprasta itu sendiri. Nah, jadi yang pertama duka saya ketika menjadi mahasiswa yaitu adalah pada suatu ketika di semester awal, yaitu awal semester 1 itu adalah masa-masa COVID yang jadinya aktivitas perkuliahan itu dilakukan full secara online atau yang biasanya disebut dengan daring. Nah, pada saat daring, maka pembelajaran itu akan terfokuskan kepada internet, yang dimana hal tersebut membutuhkan kuota, karena di situ kita akan melakukan pembelajaran melalui internet, yaitu seperti aplikasi Zoom, lalu Google Meet, lalu aplikasi-aplikasi Classroom, YouTube, dan masih banyak lagi. Nah, itu adalah aplikasi-aplikasi yang membutuhkan kuota yang bahkan terbilang tidak sedikit. Nah, di situ duka saya adalah sangat banyak kuota yang terhabiskan ketika melakukan kuliah online tersebut. Nah, di satu sisi mudahnya pembelajaran dilakukan di mana saja dapat dilakukan ketika kuliah online tersebut, seperti itu. Lalu juga di satu sisi dukanya adalah kita menjadi kurang mengenal satu sama lain, apalagi mahasiswa baru yang seharusnya kita juga mendapatkan teman-teman baru. Itu sangat disayangkan ketika kuliah online ini kita tidak bisa secara langsung untuk bertemu teman-teman yang lain dan hanya bisa bertemu ketika ada janjian ataupun ada pertemuan tugas kelompok yang membutuhkan tatap muka langsung antar teman, seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah sukanya saya dalam menjadi mahasiswa Unindra. Nah, di sini sukanya adalah alhamdulillahnya sekali di kampus saya Universitas Indraprasta PGRI baru-baru saja hadir adanya AC yang sebelumnya di mana semua kelas yang ada di Unindra belum ada AC, hanya pada lab-lab saja. Dan itu pun baru saya rasakan ketika berada di semester 6 ini dan baru-baru saja. Otomatis ini kesannya ketika saya akan keluar udah semester akhir, tapi fasilitas itu baru ada. Namun tidak apa-apa karena ini adalah suatu hal yang menarik dan ini patut dibanggakan atas perubahan yang ada dalam perkuliahan. Nah, ini tentunya akan membuat mahasiswa menjadi bersemangat yang awalnya kurang fokus untuk menerima pembelajaran karena suasana kelas yang panas, ya kan? Lalu dengan adanya AC bisa menjadi lebih fokus lagi karena tidak fokus terhadap kepanasan yang ada di dalamnya. Nah, ini adalah suatu perubahan yang signifikan. Lalu kemudian di sini ada hal dukanya ketika saya menjadi mahasiswa, yaitu awal-awal ketika kuliah saya masih belum mempunyai laptop. Ada saya laptop, tapi itu adalah laptop lama yang apabila digunakan itu lelet dan lemot seperti itu. Lalu otomatis
karena ada deadline, saya menggunakan alternatif lain, yaitu menggunakan HP. Nah, jadi ketika menggunakan HP ini, ya sudah, tangan menjadi penggel, lalu pengerjaan tugas kurang efektif, dan itu adalah duka-duka saya dulu ketika awal-awal menjadi mahasiswa. Yang alhamdulillahnya sekarang sudah mempunyai laptop yang baik, karena juga mendukung untuk pembuatan makalah, jurnal yang banyak di tugas-tugas mahasiswa semester akhir ini. Begitu. Jadi itulah suka duka saya menjadi mahasiswa. Selanjutnya saya akan membahas mengenai suka dan duka menjadi guru. Nah, di sini guru adalah suri tauladan bagi para siswanya, dan yang dikenal oleh guru adalah guru ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi perjuangan guru ini sangatlah besar bagi kepintaran dan kecerdasan anak-anak didik di masa depan. Maka dari itu, guru ini harusnya dapat disejahterakan dengan baik. Namun di sini yang menjadi permasalahan, yang menjadi duka dari seorang guru, yaitu yang akhir-akhir ini saya ketahui bahwasanya PNS yang ada pada guru ini dihilangkan, sehingga hanya ada P3K. Nah, dengan perubahan ini sangat disayangkan sekali, di mana yang seharusnya kesejahteraan guru itu diciptakan sebaik mungkin, ini malah mengurangi kesejahteraan guru untuk kedepannya. Namun di satu sisi hal ini juga sangat mengkhawatirkan ya, karena apabila kita lihat masih banyak gitu guru honorer dengan berpuluh-puluh tahun itu masih susah untuk menjadi PNS. Banyak yang masih belum PNS. Banyak sekali yang harus disejahterakan dengan gaji yang ketika honorer, bahkan saya tahu sendiri, itu adalah teman saya sendiri. Nah, beliau itu bercerita, beliau ini guru honorer yang dengan bayaran yaitu hanya 300 ribuan per bulan. Nah, ini membuat saya speechless, membuat saya kaget. Ternyata seperti ini keluh kesahnya seorang guru honorer, yang dimana padahal guru ini yang harus diperhatikan kesejahteraannya, namun malah mendapatkan ya hal-hal hak-hak yang seperti itu. Menurut saya itu kurang baik gitu, dan perlu untuk diperbaiki untuk kesejahteraan guru ke depannya. Nah, hal ini karena berdampak bagi keberlangsungan guru, untuk keefektifan guru dalam mengajar, seperti itu. Nah, hal itu belum saja guru honorer ini diperhatikan, maka ada lagi yang P3K ini, malah PNS ini digantikan oleh P3K. Maka dari itu saya sangat bingung sekali bagaimana kebijakan kementerian ini terhadap guru bisa kurang baik seperti ini, dan harus banyak lagi langkah yang harus diperhatikan ke depannya. Karena guru ini adalah cahaya bagi anak-anak dan calon penerus bangsa untuk menjadi yang lebih baik lagi. Nah, di satu sisi sukanya menjadi guru adalah guru ini, siapa sih guru yang tidak merasakan bahagia gitu ketika ada muridnya yang misal sudah sukses, sudah menjadi orang yang hidupnya lebih baik gitu. Nah, ini adalah suatu kesenangan yang bisa dirasakan oleh guru, yang bahkan tidak jarang banyak guru-guru itu curhat terhadap saya, seperti banyak gitu muridnya mereka yang dulu senakal apapun, dan bahkan terbilang murid itu
tidak pintar, namun suatu ketika mahasiswa itu lulus, maka dia menjadi orang yang sukses. Nah, itu merupakan banyak cerita-cerita guru yang saya dapatkan ketika beliau curhat. Maka dari itu, di sini kita bisa melihat bahwasanya pendidikan, bahwasanya apa yang dipelajari di sekolah bukan berarti manusia itu tidak bisa sukses, seperti itu. Nah, hal-hal inilah yang bisa kita jadikan acuan untuk kedepannya, untuk tidak terus-terusan insecure terhadap apa yang ada dalam diri kita, selagi kita masih bisa berusaha, seperti itu. Nah, di sini juga banyak ya guru-guru itu yang saya ketahui, seperti guru-guru itu tidak hanya mengajar di satu sekolah ini, tapi guru-guru tersebut juga merangkap untuk mengajar ke sekolah-sekolah lain. Bahkan pulang pun guru-guru tersebut tidak langsung pulang ke rumah, melainkan beliau harus mati-matian untuk membuka les private ataupun les-les untuk anak-anak lain. Nah, hal ini adalah miris sebetulnya, karena guru-guru tersebut melakukan hal tersebut bukan tanpa alasan, tapi karena si guru-guru ini kurang atas apa yang didapatkan, gaji yang didapatkan, apabila guru tersebut hanya mengandalkan gaji dari mengajar sebagai guru di satu sekolah tersebut. Nah, ini sangat miris sebetulnya, dan saya sangat berharap sekali apabila kementerian, apabila pendidikan atau guru pendidik kedepannya bisa untuk lebih disejahterakan lagi, baik dari hak-haknya, baik dari gaji, ataupun dari kesejahteraan para guru, seperti itu. Selanjutnya mengenai suka duka menjadi guru, juga saya pernah mempunyai cerita, yaitu ketika saya ingat sekali ketika saya SD, saya mempunyai guru agama, dan beliau itu tidak hanya menjadi seorang guru pengajar di sekolah SD tersebut, melainkan beliau ini juga berdagang di kantin sekolah saya tersebut. Nah, banyak hal-hal ataupun makanan yang beliau jual di kantin sekolah saya pada waktu itu, seperti makanan-makanan nasi kuning, lalu lauk pauk, dan juga makanan-makanan yang lainnya. Saat itu saya lupa seperti apa detailnya. Nah, di sini waktu itu ketika saya belum mengerti bagaimana guru, bagaimana gaji guru ataupun kesejahteraan guru di dalamnya, saya sangat terinspirasi, seperti wah, guru ini sangatlah ulet, sangatlah telaten, sangatlah bagus gitu untuk ditiru. Karena di sisi lain guru ini adalah guru yang baik, guru yang saya kagumi pada waktu itu, dan juga guru yang dapat mendengarkan muridnya. Nah, di sisi lain saya itu sangat suka sekali apabila melihat guru yang dapat mendengarkan muridnya, lalu yang dengan sabar dapat mendengarkan keluh kesah muridnya, dan juga dengan sabar untuk dapat selalu mengajari muridnya. Karena seperti yang kita ketahui, tidak semua murid itu mempunyai kecerdasan yang sama. Pasti ada sedikit murid yang mungkin terkendala dari bagaimana cara dia mengingat, bagaimana cara dia berhitung, bagaimana dia membaca pada saat itu. Maka dari itu,
disinilah peran guru untuk sabar itu harus diperhatikan, harus bisa terkontrol lagi dalam dirinya. Nah, hal ini adalah suatu hal yang sudah pada umumnya ada dalam guru, yaitu adalah kesabaran. Nah, jadi itulah suka duka guru, bagaimana sukanya guru apabila melihat siswanya sudah sukses, apabila siswanya itu selalu ingat terhadap guru, maupun sudah mungkin guru itu sudah tidak mengenali muridnya, tapi ketika murid mengenal guru, masih mengenal guru di era kesuksesannya, lalu tidak senggan untuk menanyakan kabar, mengunjungi guru tersebut. Nah, itu merupakan kesenangan tersendiri bagi guru. Nah, inilah yang harus kita perhatikan, bahwasanya kita tidak boleh dengan segampang itu untuk melupakan guru. Kita harus mengingat guru, karena kesenangan guru itu apabila jasa-jasanya diingat dan bahkan anak didiknya itu bisa untuk menjadi orang yang sukses. Lalu untuk dukanya sebagai guru, semoga di sini bisa lebih diperhatikan lagi ke depannya mengenai kesejahteraan guru, yang dimana masih banyak sekali di luar sana guru-guru yang honorer, yang bahkan sudah tua pun masih menjadi honorer, padahal sudah jelas-jelas guru tersebut berjasa di sekolah tersebut. Nah, ini perlu diperhatikan lagi untuk kesejahteraan guru ke depannya. Mungkin ini saja yang dapat saya berikan dalam video penjelasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.